A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Mengambil uswah dan suri teladan dalam menapaki jalan hidup sangatlah penting dan bersifat niscaya bagi setiap manusia. Sebaik-baik uswah hidup tentunya adalah para anbiya ilahi alaihimussalam serta para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan paling utama serta paling sempurna di antara mereka adalah Nabi Islam Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengisyaratkan tentang uswah hasanah pada Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Tentang keagungan dan kebesaran Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah kita lihat ayat Al-Quran di mana Tuhan mengisyaratkan, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat, yaitu Al-Fatihah yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung, yakni kitab suci yang dibawa beliau adalah kitab suci yang agung. Tentu pembawa kitab suci yang agung ini juga adalah seorang manusia yang agung. Sedangkan kitab Al-Quran yang agung ini apabila diturunkan kepada gunung, maka gunung akan hancur luluh. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti akan kamu melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ila jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Yakni jika hakikat tersebut diturunkan kepada gunung, maka gunung tersebut akan terpecah belah dan hancur luluh dikarenakan tidak mampu menanggungnya. Akan tetapi wujud suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik mampu memikul dan menanggungnya. Mereka yang tidak memberikan reaksi dalam berhadapan dengan Al-Quran dikarenakan hatinya tidak terpaut dengan wahyu ilahi. Sebab jika dia seorang mukmin yang terpaut hatinya kepada Al-Quran, niscaya ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala akan bergetar hatinya, dan ketika Al-Quran dibacakan kepadanya maka bertambahlah keimanannya.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jika dengan mengingat nama Tuhan hati kita tidak bergetar dan berguncang, itu dikarenakan hati kita belum terpaut dan terpikat kepadanya. Sebab seseorang apabila mencintai dan terpikat kepadanya, apakah itu kedudukan, kemasyhuran, perempuan, atau lainnya, jika disebutkan kepadanya, maka hatinya akan bergetar dan berguncang. Itu pun sebenarnya hanya cinta majazi dan imitasi yang cepat pudar dengan berlalunya masa, atau hilang dikarenakan sesuatu yang lain yang dianggap lebih tinggi nilai dan harganya dibanding dengan mereka. Tetapi adakah yang lebih tinggi dari Allah dan Rasul-Nya? Oleh karena itu, untuk mendapatkan cinta hakiki dan abadi, mestilah manusia hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mencintai nabinya, walinya, serta kekasih-kekasihnya. Tuhan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, yakni ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Karena itu mencintai Allah mestilah mengejawantah dalam bentuk tauhid zat, sifat dan perbuatan. Sedangkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah berbentuk mengikuti dan meneladani segala ajaran, sunnah, risalah dan sirahnya. Dan orang yang memalingkan dirinya dari menaati Allah dan Rasul-Nya serta menyandingkan kecintaan kepada selainnya, niscaya dia tidak akan pernah menemukan kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki, serta tidak akan mendapatkan kecintaan dari Tuhan. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Pada hakikatnya, jalan lurus dalam suluk kehidupan dunia dan ma'nawiyah untuk sampai dan bertemu Hak Subhanahu wa ta'ala adalah meneladani kekasihnya Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan para wali ilahi a'imah ma'sumin alaihimussalam yang menjadi miskat-miskat kesempurnaan ma'rifat dan ma'nawiyah sesudahnya. Hanya dengan konsisten merealisasikan ajaran beliau, maka seorang salik bisa menapaki perjalanan kesempurnaan yang lurus, sebagaimana Tuhan berfirman, ihdinas siratal mustaqim, yang senantiasa kita baca di dalam salat, di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta pada Tuhan jalan yang lurus, yaitu jalan yang dijalani oleh nabinya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para a'imah ma'sumin alaihimussalam sebagai wasi dari beliau. Dengan itu manusia bisa mendapatkan kesempurnaan dan jalan yang lempang untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta kesempurnaan
di mana dengan itu ia akan menerima tajalli, manifestasi sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.